Bicaralah dari hati ke hati dengan pasanganmu untuk menyamakan frekuensi, untuk merumuskan visi dalam rumah tangga. Insya Allah saat frekuensi sudah sama, semoga bisa bersama sehidup sesurga. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis. Di sini aktivitasnya diawalin di pagi hari masak-memasak di dapur. Untuk menu masakan aku kali ini ada gulai daun ubi dan juga ikan ditumis cabai hijau. Untuk ikannya itu ikan senangin ya kalau nggak salah. Dan di sini untuk gulai daun ubinya sudah masak. Tadi daun ubinya sebelumnya sudah aku rebus pakai baking soda sedikit biar tidak terlalu keras. Karena kalau udah direbus duluan itu daun ubinya udah lembut, jadi pas saat tumis untuk kuah gulainya itu nggak usah terlalu lama. Dan di sini di tungku sebelahnya aku udah tumisin cabai hijau, cabai merah, bawang putih, bawang merah dan juga tomat hijau. Ini untuk si ikannya ya. Jadi di sini aku tambahin sedikit air untuk tumisan cabai hijaunya dan gak lupa dikasih seasoning seperti garam, masako dan sedikit gula ya. Dan di sini udah selesai aja, udah tanak, udah masak untuk air dari kuah ikannya. Tinggal aku sajikan di piring saji. Dan dua menu masakan aku yang simple dan tentunya hemat. Ini udah selesai ya. Untuk budgetnya kali ini untuk ikan itu 20.000, untuk sayur itu 2.000 ya, berarti 22.000 ditambah santan itu 3.000, 25.000 totalnya semua ya. Alhamdulillah dengan 25.000 bisa untuk makan dari pagi sampai ke malam. Alhamdulillah banget ya bisa hemat dan bersyukur hari ini dikasih Allah rezeki lagi untuk menikmatin makanan untuk sehari-hari. Dan di sini seperti biasa setelah masak itu aku cuci piring ya. Untuk cucian piring lumayan ya karena dari tadi malam aku belum cuci piring. Jadi ada agak sedikit banyak. Dan di sini untuk air keran itu alhamdulillah hidup ya. Jadi bisa aku gunakan untuk cuci piring. Karena kalau udah nggak hidup, aku tuh nyuci piring tuh pakai air yang dari tong gitu teman-teman, dari ember ya, aku ciduk. Dan di sini karena memang, alhamdulillah ya tetangga yang sebelah rumah aku itu kayaknya pindah teman-teman ngontrak di daerah lain gitu di tempat lain. Jadi tangki airnya itu bisa aku pakai. Jadi bisa diputar gitu untuk tangki air. Karena dia kayak bercabang-cabang gitu loh tangki air yang di belakang rumah. Itu bisa ke rumah sebelah, bisa ke rumah sebelah sininya lagi gitu. Jadi suami aku kalau hidupin air itu tangkinya dari tangki yang tetangga aku yang pindah ini dipindah ke selang kami gitu. Jadi ngalir airnya itu ke selang kamar mandi kami. Makanya bisa digunakan untuk sementara waktu ya, alhamdulillah. Mungkin nanti kalau udah ada uangnya bisa beli karena memang yang punya rumah kontrakan ini itu udah bilang kalau mau beli tangki air beli aja pakai uang kami sendiri, nanti dipotong dari uang sewa gitu. Ya begitulah ya teman-teman, semoga nanti suatu saat kami bisa punya rumah sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Jadi rumah kontrakan ini tuh memang alhamdulillahnya tenang ya. Yang kedua itu tuh nyaman. Yang ketiga itu murah, cuman 400.000 sebulan. Tetapi ya gitu teman-teman, sekarang ini setelah setahun kami tempatin, tangki airnya itu pecah. Dan untuk dapur itu dari awal kami nempatin memang udah bocor gitu. Ada yang bocor sengnya satu lubang. Jadi kalau misalnya hujan itu kami tampung.
Jadi ya gitu ya, memang setiap rumah itu ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Jadi ya selalu bersyukur aja, sekarang bersyukurnya itu bisa lebih tenang di sini ya, walaupun kalau masalah air itu susah gitu. Susahnya kenapa? Susahnya itu nggak punya sendiri gitu. Harus nunggu orang hidupin air baru kita bisa gunakan. Namanya di sini juga kongsi sampai berapa rumah ya? Ada 4. Jadi kalau mau hidupkan air itu ganti-gantian. Oke, aku udah selesai bersihkan sink, bersihkan meja, kompor ya, bersihkan dinding juga karena super duper berminyak kalau udah selesai masak. Dan aku juga udah selesai nyapu dan di sini aku mau lipat-lipat si handuk ini biar supaya lebih rapi karena kalau udah anak-anak atau suami kalau udah selesai mandi itu tuh handuknya kayak super duper berantakan gitu, kayak nggak rapi. Jadi kalau misalnya biar nampak kelihatan lega atau lapang ya rumahnya, kita harus rajin-rajin membersihkan apapun itu barang-barang yang ada di rumah. Dari mulai hal kecil ya, handuk atau mainan atau bantal atau kain gitu atau kayak skincare anak-anak. Itu memang hal yang paling sering berantakan sekali. Jadi kalau misalnya udah pakai bedak atau hand body itu anak-anak suka ngasal aja letaknya di atas meja. Jadi ya super duper berantakan. Kalau udah dirapikan, rumah tuh kayak nampak lapang lagi, kayak nampak lega gitu ya. Jadi harus rajin-rajin lah ya dibersihkan. Rumah aku nih model tipenya itu enggak yang berantakan kali, tapi kalau udah berantakan itu bikin pusing gitu karena satu keranjang ini itu tuh penuh dengan mainan. Itu kalau udah berantakan bersera itu rasanya riweuh dan pusing gitu membersihkannya. Tapi aku nggak mau terlalu difikirkan, yang penting nggak dikerjain dan sampai selesai. Insya Allah itu tuh tetap bikin kita tenang ya kalau udah selesai. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you Oke, di sini aku sambil aktivitas, sambil sharing sedikit ya kepada teman-teman. Jadi, tips agar hidup kita itu lebih sederhana, lebih bahagia, lebih tenang. Yang pertama, kita perbanyak syukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita, dari mulai rezeki makanan, rezeki uang, rezeki kesehatan, anak, keluarga, dan lain-lain ya. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa menikmati hal-hal sederhana yang kita miliki. Dan kita bisa perbanyak senyum, perbanyak tawa. Karena dengan kita tersenyum dan tertawa, berarti hati kita sedang senang, sedang bahagia ya. Hati yang senang dan bahagia itu bisa dilihat dari adanya lekungan senyum di bibir atau di mulut ya. Dan tertawa itu merupakan salah satu tanda hati kita itu sedang bergembira. Jadi tertawa bisa menjadi obat yang ampuh untuk mengubah suasana hati kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Karena ketika kita tertawa, tubuh kita itu biasanya secara nggak langsung mengeluarkan hormon endorfin ya. Itu hormon yang menimbulkan perasaan bahagia. Jadi apapun itu yang sudah ditakdirkan Allah buat kita, kita harus siap menerimanya dengan kelapangan dada, karena apapun itu Allah yang lebih tahu segalanya, baik dari depan, dari atas, dari bawah, dari kiri dan kanan kita, dari masa lalu bahkan sampai masa depan kita. Allah sudah tahu dan sudah mengaturnya. Jadi ilmu Allah itu lebih luas dibandingkan kita yang tidak tahu apa-apa ini ya. Nah, untuk cara yang sederhana lagi biar supaya tetap tenang, bahagia, aku tuh selalu melakukan olahraga ya. Setidaknya berjalan-jalan santai. Kalau misalnya sempet olahraga yang tutorial di YouTube kan banyak ya. Boleh dilakukan 15 menit atau 10 menit setiap harinya. Dan yang ketiga itu jangan lupa
buat tidur yang cukup, karena dengan kita mencoba lebih bahagia, lebih tenang, itu kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita ya, dengan tidur kita minimal 8 sampai 9 jam per harinya. Karena kalau sudah terpenuhi itu semua, hati kita merasa lebih tenang, lebih bahagia, lebih kualitas gitu ya istirahatnya. Keempat, hiduplah dengan sehat dan konsumsi makanan yang sehat-sehat ya. Karena kalau sudah sehat, kita bakal lebih tenang, lebih bahagia. Kalau tubuh itu tidak mendapatkan cukup nutrisi, tubuh pun tidak akan terlindungi ya dari penyakit. Jadi kita kalau sudah tidak sehat, kita mau ngapa-ngapain itu nggak bisa. Walaupun kita punya banyak uang, itu rasanya tiada guna, tidak arti karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang kelima, berikan pujian kepada orang lain, atau kalau misalnya kita mempunyai uang lebih, kita boleh memberikan sedekah kepada orang lain, karena dengan kita membahagiakan orang lain, maka kita juga bisa merasakan manfaatnya yang luar biasa terhadap hati kita. Kita juga ikut merasakan senang gitu. Dan yang keenam, kalau lagi sedih jangan larut dalam kesendirian. Perdekat diri kepada Allah, perbanyak baca Quran dan sholat sunat taubat, dan minta petunjuk dari Allah. Oke, video aku sampai sini aja sharingnya. Ini tuh anak-anak lagi main sama adik Hilya sama atoknya. Dan ini tuh foto pas hari ibu. Selamat hari ibu mama dari Bang Hamam. Keren ya, bikin bunga di sekolah dan menggambar foto mamanya. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye.